Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Deni Anggraini, NIM 0500269934. Pada video praktik ini saya akan memaparkan solusi inovatif untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sijunjung. Video ini dibuat sebagai tugas praktik mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Pertama, penjelasan singkat masalah. Permasalahan utama pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sijunjung adalah antrian yang panjang, proses manual, dan ketergantungan pada layanan tatap muka. Banyak warga harus datang berulang kali hanya untuk mengurus EKTP, KK, atau akte kelahiran karena sistem informasi belum terintegrasi secara optimal. Kabupaten Sijunjung memiliki wilayah yang cukup luas, yaitu sekitar 3.130 km persegi, dengan kondisi geografis yang didominasi oleh perbukitan, lembah, serta banyak kawasan yang berjauhan dari pusat pelayanan Disdukcapil yang berada di Muaro Sijunjung. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan, 61 nagari, dan 1 desa, di mana sebagian nagari masih memiliki keterbatasan akses, transportasi, maupun jaringan internet. Permasalahan utama pelayanan administrasi kependudukan muncul karena proses pelayanan masih sangat bergantung pada metode tatap muka, sehingga masyarakat harus datang langsung ke kantor Disdukcapil atau kantor wali nagari. Hal ini menimbulkan antrian panjang, terutama pada hari-hari tertentu seperti awal pekan, awal bulan, ketika banyak warga mengurus EKTP, kartu keluarga, atau akta kelahiran. Masyarakat dari wilayah yang jauh seperti Kecamatan Supur Kudus, Lubuk Taro, Tanjung Gadang, dan sebagian daerah di Kambang Baru harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan mengeluarkan biaya transportasi tambahan hanya untuk mengurus satu dokumen. Bahkan beberapa nagari seperti Nagari Tamparungo, Unggan, Sumpur Kudus, Silantai, dan Muaro Takung memiliki kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang membuat pelayanan ke pusat kabupaten menjadi tidak efisien. Masih semakin diperburuk dengan masih adanya proses manual seperti pengisian formulir kertas, verifikasi berlapis, serta sistem penginputan yang belum sepenuhnya terintegrasi antara nagari dan Disdukcapil. Akibatnya, warga sering harus datang kembali hanya untuk menyerahkan berkas tambahan, menunggu verifikasi petugas, atau mengambil dokumen yang telah selesai. Kurangnya integritas sistem informasi layanan kependudukan antara nagari juga menyebabkan proses pemutakhiran data berjalan lambat. Di beberapa nagari yang akses internetnya lemah, misalnya nagari di wilayah perbukitan, Kambang Baru, dan beberapa jorong terpencil, operator nagari mengalami kendala dalam melakukan input data secara online ke sistem kependudukan pusat. Secara keseluruhan, kondisi ini membuat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sijunjung masih dirasakan kurang efektif, memakan waktu, dan seringkali membebani masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat layanan dan tidak memiliki akses digital yang memadai. Kedua, solusi inovatif yang ditawarkan. Kabupaten Sijunjung menciptakan inovasi Pesona Dukcapil atau pelayanan administrasi kependudukan online sebagai solusi peningkatan kualitas administrasi kependudukan. Sebuah layanan digital berbasis web dan mobile yang memungkinkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan dari rumah. Fitur utamanya, pertama, pengajuan dokumen online. Kedua, tracking status permohonan secara real time. Ketiga, layanan verifikasi cepat oleh petugas nagari. Keempat, notifikasi otomatis. Dan kelima, layanan cetak dokumen di nagari tanpa harus ke Disdukcapil. Pesona Dukcapil ini dirancang sebagai kolaborasi antara Disdukcapil Kabupaten Sijunjung, kantor wali nagari, dan operator nagari di lapangan. 3. Dasar teori yang mendukung. Secara otoritas, solusi ini didukung oleh konsep inovasi pelayanan publik. Menurut Osborne dan Brown, yang mengharuskan birokrasi beradaptasi dengan teknologi demi menciptakan layanan yang lebih cepat, murah, dan mudah. Selain itu, konsep e-government menurut World Bank ini berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan TIK untuk memberikan akses layanan yang lebih efisien, transparansi, dan akuntabel. Sistem ini juga relevan dengan prinsip New Public Service, yaitu pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan warga, bukan sekedar pada kepentingan administrasi internal pemerintah. 4. Strategi implementasi. Strategi implementasi Pesona Dukcapil mencakup 4 langkah utama. Pertama, digital proses layanan. Kedua, pelatihan petugas nagari.
Operator Nagari diberi pelatihan untuk mengelola permohonan online. Biasanya yang ditugaskan dari Nagari adalah kasih pemerintahan yang memang membidangi urusan kependudukan. Ketiga, penyediaan infrastruktur pendukung. Menambahkan titik wifi, bisa juga menyediakan komputer khusus di pelayanan Nagari. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat. Sosialisasi lewat WhatsApp grup Nagari, spanduk, dan media sosial. Pendampingan bagi warga yang kesulitan menggunakan layanan online. Dampak positif, jika sistem Pesona Dukcapil, manfaatnya sangat signifikan. Pertama, mengurangi antrian hingga 70%. Yang kedua, waktu pelayanan lebih cepat dari beberapa hari menjadi hitungan jam. Transparansi meningkat karena masyarakat bisa melacak status permohonan. Lebih efisien anggaran karena proses verifikasi lebih struktur dan hemat waktu. Dan meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap Nagari dan kabupaten. Demikian solusi inovatif yang ada di Kabupaten Sijunjung untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sijunjung. Terima kasih telah menonton. Semoga ide ini dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.